والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita punya kewajiban bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai yaumil kiamah termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatul uzma daripada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Izin hari ini membadalkan atau menggantikan guru kita Gus Razak yang hari ini berhalangan untuk hadir. Walaupun saya pribadi sebetulnya tadi mau langsung pulang. Langsung dipepet aja tadi. Nah. Langsung pulang, tapi alhamdulillah. Ya inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, aturan gak kumpul dengan Bapak hadirin sekalian, jadinya ngumpul gitu. Walaupun sebenarnya yang paling nikmat itu ya tidur kali ya. Walaupun makruh itu nikmat tidur pada subuh. Tapi nikmatnya entah pakai ain apa pakai kap, apa pakai pop gitu. Hati-hati, Pak. Nikmat itu ada yang tulisannya pakai ain, nun, ain, mim, tak marbutoh, nikmat. Ada yang pakai qaf, nun, qaf, mim, tak atau tak marbutoh, nikmah. Hati-hati, kalau nikmat itu adalah karunia Allah, kalau nikmah itu adalah siksaan dari Allah. Makanya literasi dalam bahasa Indonesianya kalau mau nulis nikmat itu N I tanda kutip satu di atas M A T nikmat baru itu. Kalau pakai K itu hati-hati, khawatirnya jadi nikmat. Nikmah tidur. Ya insya Allah tidur ini sekilas aja Pak ya. Saya sambil mikir nyari bahan. Insya Allah beberapa hari lagi ada tidur yang dapat pahala. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Tidurnya orang yang puasa itu bahkan bernilai ibadah. Sebetulnya bukan tidurnya, puasanya. Titik tekannya ada di puasanya.
Jadi kalau seseorang puasa, jangankan meleknya, tidurnya pun jadi ibadah. Nah, selain itu sebetulnya ada satu lagi Pak, tidur tapi dapat ampunan Allah. Tidur karena apa? Kata Nabi SAW, man bata kalla min talabil halali bata maghfuran lahu. Yang artinya Allah alam bisawab, man, siapa orang bata, bukan bata bangunan, ba alif ta, bata tidur. Kalla, tidurnya itu tidur nyenyak, kecapean. Kenapa bisa tidur kecapean? Min talabil halali, karena dia telah bekerja mencari nafkah yang halal. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bata maghfuran, maka dia tidur dalam kondisi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bapak pulang kerja dari pabrik, sampai rumah plok tidur kecapean, maka tidurnya itu tidur dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa ketika kita berangkat mencari nafkah, niatkan lillahi ta'ala, niatkan hanya karena Allah. Dan yang dicarinya adalah rezeki yang halal. Maka kata Nabi SAW, orang yang tidur dengan tidur yang sangat nyenyak karena kelelahan mencari nafkah yang halal, maka bata maghfuran, maka dia tidur dalam kondisi dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Luar biasa ya. Nah, kalau tidur saja dalam ampunan Allah, apalagi kalau kita gunakan untuk ngaji. Subhanallah. Pulang kerja masih capek, shift 3 habis sholat subuh mau pulang malu. Ada pengajian, ngaji aja dah. Apa-apa. Jadi kalau tidurnya saja pahalanya besar, apalagi pakai ngaji. Subhanallah. Nah, kita kembali dah. Saya pakai HP nih, nyurang-nyurang gak apa-apa. Kemarin sampai pada ayat wailul lil mukadzibin ya kalau nggak salah. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, hari kalimat siksa, siksaan, surah Al-Mutaffifin ayat 10. Siksaan yauma idzin, nanti pada hari kiamat, lil mukadzibin, akan diberikan kepada orang-orang yang mendustakan terhadap hari kiamat, mendustakan terhadap siksa nanti di hari kiamat. Alladzina yukadzibuna, yakni orang-orang yukadzibuna yang mendustakan biyaumiddin, terhadap akan datangnya hari kiamat. Ay al jaza, yakni pembalasan pada hari kiamat. Banyak yang hari ini mendustakan pembalasan di hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu bohong, kalaupun ada, tidak akan ada pembalasan terhadap apa yang kita perbuat di hari ini. Nauzubillah min dzalik. Sehingga hidup semaunya karena beranggapan nanti ya sudah mati, ya mati aja. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah mendustakan orang-orang tersebut bihi, terhadap balasan di alam di hari kiamat nanti, illa kullu mu'tadin asim,
kecuali mereka adalah orang-orang yang melebihi batas, ajawizil had, yang melebihi batas, asimin, asimin, alif sa ya mim, asimin, yakni orang-orang yang banget, ini sighatul mubalaghah, yang sangat berdosa. Tafsirnya, ai idza saru yaumal qiyamah, ketika kita sampai nanti di hari kiamat, ila ma au'adahumullahu minas sijni, terhadap kita sudah sampai pada kondisi bahwa ancaman Allah itu nyata nanti di hari kiamat, minas sijni, daripada neraka, wal azabi, dan siksaan Allah al-muhin, yang hina. Wa qad taqaddama al-kalamu agna an i'adatihi wa anna al-murad min dhalika al-hilak wad damar kama yuqalu wailun li fulanin kama jaa fil musnad was sunan min riwayat Baz al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayukadzibu liyudhikan nas, wailun lahu wa wailun lahu. Ini kemarin sudah ya. Kecelakaan bagi orang yang mendustakan. Bahkan termasuk juga dalam kondisi ini adalah orang yang berdusta. Kemudian saya sampaikan hadisnya, wailun, kecelakaan, lilladzi yuhadditsu, bagi orang-orang yang ngomong, fayukadzibu, dan dia berdusta. Tujuannya apa berdusta? Liyudhikan nas, agar orang-orang tertawa, lucu. Wailun lahu wa wailun lahu. Alhamdulillah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asyim, dan tidaklah mendustakan, orang-orang ini mendustakan terhadap hari kiamat, terhadap balasan pada hari kiamat, illa kullu mu'tadin asyim, kecuali orang-orang yang melebihi batas dan sangat-sangat berdosa. Mana ciri-cirinya? Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk kategori ini. Termasuk kategori mendustakan hari kiamat, termasuk kategori mendustakan pembalasan Allah adalah idza tusla alaihi ayatuna, ketika dibacakan alaihi, kepada mereka, kepada dia, kepada orang-orang yang mendustakan agama, ayatuna, ayat-ayat kami, ay al-Qur'anu, yakni Al-Qur'an, qala, maka orang-orang ini berkata, asatirul awwalin, Quran itu hanya cerita-cerita orang-orang di masa lalu. Nauzubillahi min dzalik. Ayatun allati sutirat qadiman, jam'u usturatin bidh-dhammi, asaratul bil kasr. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang mendustakan siksaan nanti di hari kiamat, ciri-cirinya adalah ketika dibacakan Al-Quran dia cuek. Bahkan kalau diceritakan tentang surga, tentang neraka, seolah-olah dia mengatakan asatirul awwalin. Ngapain percaya-percaya amat dengan Quran? Quran itu kan cuma cerita orang-orang di masa lalu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, berarti kalau kita
diceritakan dalam Al-Quran, disampaikan kisah dalam Al-Quran, tidak percaya, bahkan menolak, naudzubillah min dzalik, termasuk kategori al-mukadzibin. Akan hati-hati dulu kita ketika membahas surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu kan asbabun nuzul daripada ayat itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan informasi, salah satunya informasi tentang azab di hari kiamat. Lalu Abu Lahab ngomong, ya Muhammad, kamu ngumpulin kami kayak ada yang penting. Padahal cuman kayak gini doang informasinya. Melecehkan Al-Quran, melecehkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung turun ayat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Langsung diinformasikan orangnya masih hidup. Bahkan setelah ayat ini turun diceritakan, diriwayatkan bahwa setelah ayat ini turun, Abu Lahab itu masih hidup sekitar 10 tahun. Orang yang masih hidup sudah dipastikan oleh Allah dia masuk neraka. Kenapa? Karena melecehkan, menghinakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla, tidak demikian. Ini Allah menyangkal. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa Quran adalah cerita-cerita masa lalu, maka Allah menyangkal. Kalla, tidak demikian. Ayratun wa jasrun liqawlihi dzalika. Maka tidak demikian, bahwa Al-Quran bukanlah cerita orang-orang masa lalu. Tapi cerita bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah untuk memperingatkan kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menceritakan orang-orang yang masa lalu. Bagaimana yang soleh akibatnya bagaimana. Yang tidak soleh akibatnya akan seperti apa. Balrana, bahkan rana ay ghalaba, menutupi ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gitu. Kenapa banyak orang yang menyepelekan wahyu Allah, menyepelekan Al-Quran? Salah satu sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang dinasihati tidak masuk, ketika diberikan informasi tentang wahyu Allah tidak menerima, salah satu alasannya adalah balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Menutup, ngalindih bahasa Jawa ini, bahasa Sunda ini. Menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, faghasyiha, maka menutup sesuatu ini terhadap hatinya, maka nuyaksibun, apa yang dikerjakannya. Aiminal ma'asi fahuwa kasaddai. Nah ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hadirin rahimakumullah, salah satu hal yang menyebabkan kita bisa tidak menerima nasihat, kita menolak kebenaran, kita melecehkan wahyu Allah, salah satunya adalah karena hati kita ini tertutup. Apa yang menutupnya? Maka nuyaksibun, apa segala sesuatu yang kita perbuat. Aiminal ma'asi, yakni maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi diibaratkan maksiat itu satu titik hitam. Ketika kita berbuat kemaksiatan, maka ada satu titik hitam di dalam hati kita. Sekali
titiknya 1, 2 kali titiknya 2. Lama-lama tambah banyak. Aron itu adalah titik hitam. Ketika sudah banyak, maka menutupi hati. Ketika hati kita tertutup, nasihat tidak masuk. Ayat-ayat Allah yang dibacakan boro-boro. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wajilat idza tuliyat alaihi ayatuhu wajilat qulubuhum, kan itu. Di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah ketika dibacakan Al-Quran, gemetar hatinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah tidak. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Nah, karena kemaksiatan itu berulang-ulang, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Akhirnya dia tidak bisa melihat hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ay la yusaddiquna biwuqu'ihi. Jadi yang dimaksud dengan mendustakan adalah tidak membenarkan, tidak meyakini biwuqu'ihi, akan datangnya hari kiamat. Wala ya'taqiduna, wa kaunu wa yastab'iduna amrahu, bahkan dia menjauhi perintah Allah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, ay mu'tadin fi af'alihi min ta'atil haram wal mujawazah min tanawul mubah wal asim fi aqwalihi in hadasa kadzaba wa in wa'ada akhlafa wa in khasama fajar. Ta'rif tafsir daripada kullu mu'tadin asim. Wa qawluhu idza tusla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Adapun tafsir daripada ayat idza tusla 'alaihi, ketika dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an, qala asatirul awwalin, mereka menyepelekan Al-Qur'an, bahkan menjawab itu cuma cerita-cerita orang masa lalu. Aidza sami'a kalam Allah minar rasul yukadzibu bihi wa yadhunnu bihi dhanna as-saw fa ya'taqidu annahu kutubal awail, kama qala ta'ala wa idza qila lahum madza unzila rabbukum qalu asatirul awwalin. Tafsirnya seperti itu. Jadi orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, salah satu tandanya adalah menganggap enteng, menyepelekan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini diceritakan, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antara ucapannya adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita orang masa lalu. Kemudian tafsir kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ay laisa al-amru kama za'amu. Tidaklah Al-Qur'an itu seperti yang disangkakan oleh mereka. Barana ala qulubihim, tetapi telah tertutup hati-hati mereka, maka nu yaksibun. Ditutup oleh apa? Ditutup oleh dosa-dosa daripada kemaksiatan. Nah, di sini ada beberapa hadis Allah kaitan dengan efek lain daripada kemaksiatan yang kita kerjakan. Selain pastinya itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qad rawa Ibnu Jarir wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah min turuqi an Muhammad bin Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini ada hadis tentang salah satu bahaya daripada dosa kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Ketika seseorang hamba, innal 'abda sesungguhnya seorang hamba idza adnaba ketika berbuat dosa dzanban dengan satu dosa, kanat nuqtatun sauda maka akan ada satu titik hitam fi qalbihi pada hatinya. Satu dosa, satu titik hitam yang menutupi hati kita. Fa in taba minha, tetapi kalau dia bertobat minha daripada maksiat tersebut, saqula qalbuhu maka bersih kembali hatinya. Tapi wa in zadat, kalau menambah kemaksiatan, zadat maka bertambah titik hitam dalam hatinya. Jadi satu dosa yang kita perbuat selain itu adalah dosa akan menimbulkan titik hitam dalam hati kita yang menutupi hati daripada nasihat kebaikan, menutupi hati daripada niat ingin berbuat kebaikan. Maka pantas kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ketika beliau ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kalau bahasa kita mungkin, saya ini sangat sulit untuk bangun sholat tahajud. Padahal sudah pasang alarm. Alarm jam 3. Alarm nyala, bangun saya. Matiin doang. Bahkan sudah pakai alarm yang berjenjang. Jam 3:30 nyala, kalau nggak dimatiin, nyala lagi jam 4:45 setelah 5 menit. Tetap aja nggak bangun-bangun. No. Ini mah curhat, Pak. Tetap aja nggak bangun-bangun. Kenapa Syekh? Jawabannya kenapa? Jawabannya kata Imam Hasan Basri, ini hampir dipastikan adalah karena dosa kemaksiatan kita. Nauzubillah min. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah curhat kepada guru beliau, yakni Al-Imam Waqi rahimahullah, saqautu ila waqi'in suahibdi farsadani ila tarkil ma'ashi. Satu hari kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku datang kepada guruku curhat tentang buruknya hafalan. Nah, Imam Syafi'i dengan hafalan yang luar biasa, Pak. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun sudah jadi mufti di kota Baghdad. Beliau masih merasa bahwa hafalannya itu buruk. Lah kita, Yasin aja kebolak-balik dulu. Lalu apa saran daripada Imam Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Kata beliau, fa'arsadani, maka beliau menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Luar biasa efeknya. Maka bagaimana kalau terjadi seperti itu? Banyak-banyak zikir istighfar. Itu alarm buat kita. Alarm. Kalau biasanya kita jamaah subuh lancar-lancar saja, tiba-tiba kadang-kadang ada malesnya.
Kadang-kadang males enggak, kesiangan baik. Nah itu. Sudah diusahain padahal tidur tepat waktu, tapi bangunnya 12 baik. Speaker segitu kencengnya itu Pak siapa? Pak Kholik, enggak kedengeran itu. Ya kan? Kadang-kadang begitu, segitu kencengnya kita enggak kedengeran, tetap aja tidur. Maka hati-hati itu alarm buat kita. Bisa jadi ada kemaksiatan yang belum kita taubati. Banyak-banyak istighfar ya Allah, aku mohon ampunan dosa dari yang dirasa, dari yang sadar sampai yang tidak kita sadari. Karena banyak kadang dosa itu ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Apalagi dalam kaitan bermuamalah, bersosialisasi dengan manusia yang lain. Kadang ada ucapan kita itu secara kita nggak sadar, ucapan kita itu biasa-biasa aja, tapi bagi orang lain bisa bikin sakit hati. Terutama yang sering ketemu tiap hari. Siapa Pak? Anak istri. Karena sudah lama nikah, kita ngomong seenaknya. Istri lagi sensitif misalkan. Hatinya kesel, dosa kita tuh. Kalau seperti itu. Bisa jadi itu yang menghalangi kita jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya sama istri banyak-banyak minta maaf. Pulang dari sini amalin, maafin aku ya deh. Tumben suami gua nih. Oh, punya istri. Nggak keingetan Pak Haji, nggak maksud ke situ Mbak. Maafin aku ya dari kemarin sampai sekarang, takut ada salah. Itu tumben suami gua nih, hidup dari kapan ini? Allah. Banyak hadisnya tapi intinya sama bahwa dosa dari kemaksiatan itu menciptakan satu titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak tutupnya. Maka semakin jauh daripada kebaikan biasanya. Maka ini juga alarm buat kita Allah. Ini bukan ukur orang, ukur kita, ukur orang. Semakin sulit kita ibadah, semakin sulit hati kita menerima nasihat, berarti semakin banyak kemaksiatan dan dosa yang kita perbuat. Maka mesti semakin banyak pula istighfar yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jalannya masih. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala kondisi kita baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah supaya selamat, lari kan. Misalkan begini. Kalau kepada manusia nih, kita berbuat salah sama orang, maka sebisa mungkin harus menjauh dari orang tersebut supaya selamat kan. Tapi bagi Allah nggak begitu. Ketika pun kita berbuat salah kepada Allah, maka kalau ingin selamat harus kembali kepada Allah. Gitu. Jadi jangan punya pikiran, aduh, saya mah dosanya banyak banget, saya sering banyak maksiat sama Allah, malu saya sholat sama Allah, takut sama saya sholat, takut saya berjamaah. Jangan. Justru semakin banyak kita merasa semakin banyak dosa, harus semakin rajin ke masjid. Harus semakin rajin ngaji. Jangan malu. Karena tadi kuncinya, kalau kita salah sama Allah, supaya bisa selamat, larinya kembali kepada Allah. Maka ada satu zikir yang luar biasa bagus. Ini diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan salah satu faidahnya, kalau kita baca ayat ini, kata Nabi, baca zikir ini, kata Nabi SAW, maka akan
dihilangkan oleh Allah 70 kesulitan, 70 permasalahan. Satu kali itu kalau dibaca. Apalagi kalau berulang-ulang. Mana kalimatnya pendek? La haula wa la quwata illa billah, la malja'a minallah. Kalimat kedua, la haula wa la quwata illa billah, la malja'a minallahi illa ilaihi. Apa enggak, Pak? Saya sering disatukan aja. La haula wa la quwata illa billah, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi. Apa lu? Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah, la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi. Itu maknanya begini. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ibadah, untuk menjauhi kemaksiatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Kalimat selanjutnya, la malja'a, tidak ada tempat keselamatan. Jadi kalau kita tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi kalau kita berbuat salah sama Allah, tidak ada tempat untuk melarikan diri minallahi, dari Allah, illa ilaih, kecuali harus kembali kepada Allah. Wala manja, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan minallahi, daripada Allah, illa ilaih, kecuali harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan semakin jauh. Kadang-kadang ini mah suka ada buruk sangka kita sama Allah. Masa iya sih saya banyak dosa begini. Doa dikabulkan doanya. Masa iya kita banyak dosa begini diampuni oleh Allah? Enggak. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih sayang kepada diri kita kecuali Allah, bahkan dari diri kita sendiri. Tanamkan itu dalam benak kita. Walaupun kita ini banyak sekali kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru semakin banyak kesalahan, semakin kita berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sedikit lagi. Hadis lain bunyinya begini. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang yang beriman, nah di sini ada tambahan, beriman. Jadi kuncinya adalah iman. Kalau dalam hati seseorang, dalam hati kita masih ada iman, masuk kategori ini. Seorang yang beriman, dia berdosa, maka akan timbul satu titik hitam di dalam hatinya, fa'in taba wa naza'an. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, wa naza'an, dan meninggalkan perbuatan maksiatnya, wastaghfaru, kemudian minta ampunan sama Allah, saqula qalbuh, maka bersinar hatinya, bersih hatinya. Fa'in zada, kalau bertambah dosanya, zadat, bertambah titik hitamnya, hatta ta'alwa qalbahu, sehingga memenuhi hatinya. Wa dzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fil Qur'an. Inilah yang dimaksud dengan ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Titik hitam yang dimaksud adalah
titik hitam yang karena kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir daripada pertemuan kita hari ini, karena hatinya tertutup tidak bisa melihat, tertutup daripada kebaikan, maka nanti siksaannya di hari kiamat adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka pasti haqqan, pasti innahum sungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat lamahjubuna akan tertutup ar-rabbihim daripada melihat Allah Subhanahu wa taala yauma idzin pada hari kiamat. Ini dibolak-balik saya. Jadi salah satu siksa daripada orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan informasi dalam Al-Quran terkait dengan kiamat adalah mereka tidak akan menerima nikmat terbesar nanti di akhirat, yakni nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzalika mahjubun, apa namanya? Lahum yaumal qiyamati manzalun wa nazala sijin summa hum yaumal qiyamati ma'adzalika mahjubun. Sudah masuk neraka sijin, kemudian tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala an ru'yati rabbihim. Nauzubillah min dzalik. Padahal nikmat terbesar di alam akhirat nanti adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang kita sebut setiap hari Allahu Akbar. Kalau dihitung-hitung ya banyak sebetulnya. Takdirnya berapa dalam satu hari satu malam. Ada tuh ulama yang rajin ngitung. Saya mah nggak hafal-hafal itu. Selama sehari semalam kita takbiratul ihram berapa kali, sujud berapa kali, ruku berapa kali. Tiap hari kita sebut-sebut namanya. Kelak di hari kiamat insya Allah mudah-mudahan kita masuk golongan yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i fi hadhihi al-ayat, berkata al-Imam Abu Abdullah dari golongan Syafi'iyah, fi hadhihi al-ayat pada ayat ini, hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idin. Nah, ma'asyara Syafi'iyah, para ulama madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat ayat ini adalah dalil yang mengatakan bahwa orang-orang beriman kelak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana zat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita bahas sama-sama di dalam kajian ilmu tauhid. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Terakhir orang-orang seperti ini maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, senantiasa berjalan, senantiasa berbuat di jalan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, daripada dosa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalaupun kita terjerumus kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, semoga Allah segera mengembalikan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah wafatkan kita semua, anak istri kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.